Olive, Wasabi, and today aku bakal sharing cara efektif belajar sistem kebut semalam. Kan di beberapa video yang lalu aku udah kasih tau kalian study tips untuk pelajar-pelajar yang mau memaksimalkan proses belajarnya di sekolah biar di rumah nggak usah belajar lagi, bisa main-main. Nah, menurut aku biar lebih adil, aku bakal buat video study tips untuk pelajar-pelajar yang mau memaksimalkan proses belajar di rumah biar di sekolahnya bisa main-main sama temen-temennya. Jadi kayak kebalikannya gitu. Soalnya ini kan soalnya aku tahu tipe-tipe pelajar zaman now itu kan beda-beda. Dan aku juga sebagai pelajar tuh tahu segimana susahnya kalau misalnya besok itu tiba-tiba ada ulangan mendadak, sedangkan aku nggak tahu sama sekali tentang materi di bab itu. Ujung-ujungnya malah nyontek dan akhirnya nggak dapat ilmu sama sekali. Padahal ya guys, ada cara-cara yang kita bisa lakuin untuk ngejar materinya biar dapat nilai bagus dalam waktu sehari sebelum ulangannya. Jadi aku udah kumpulin study tips ini biar kita bisa belajar, biar proses belajar SKS kita itu seefektif mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. So, kalau kalian penasaran, keep on watching. Sebelum masuk ke strategi, cari tempat belajar yang nyaman. Kalau suka dengerin instrumen musik kayak aku, pasang yang live atau yang panjang durasinya. Jangan lupa untuk pasang airplane mode atau do not disturb mode di HP kalian dan simpen di suatu tempat biar waktu kita nggak terbuang-buang lagi karena HP. Nah, karena waktu kita terbatas, kita harus tahu prioritas kita. Pelajaran wajib yang lebih susah atau penting lah yang harus kita pelajarin duluan. Di tahap ini, kita harus udah sedia kisi-kisinya. Kalau nggak ada, yang penting kita tahu kira-kira yang mana aja yang bakal keluar di ulangan. Taruh air mineral dan jajanan-jajanan ringan di meja belajar, biar kita nggak kemana-mana lagi kalau kita lagi lapar. Aku saranin cemilin buah-buahan biar otak kita jalan lebih lancar. Dalam pelajaran IPS, PKN, dan lain-lain, hafalin peta konsepnya. Dalam pelajaran MTK, fisika, dan lain-lain, hafalin rumus-rumusnya. Karena intisari-intisari lah yang kemungkinan munculnya paling besar. Sebelum belajar lebih dalam, kita harus udah hafal sama dasar-dasarnya. Alat yang paling ampuh itu mind map. Karena mind map buat proses hafalan kita jauh lebih cepat dan nyangkut di otak. Kalau di buku kamu belum ada mind map, bisa buat sendiri. Gak perlu bagus-bagus kok, yang penting mudah dipahamin. Pertama, belajar dulu dari rangkuman babnya. Semua hal-hal terpenting pasti ada di sini. Terus, mulai baca cepat dari awal bab. Sambil baca, garis bawahin atau highlighterin yang penting-penting kayak pengertian dan hal-hal yang punya penjabaran poin. Setelah sebab kita udah tahu mana aja yang mau dipelajarin, untuk pengertiannya kita tulis ulang di buku catatan pakai bahasa sendiri. Kecuali pendapat tokoh ya. Kalau pakai bahasa sendiri, kita lebih cepat paham dan gak perlu ribet-ribet ngafal lagi. Untuk yang ada poin-poinnya, kita bisa pakai mnemonic device. Caranya, ambil huruf-huruf depan dari poin-poinnya untuk dibuat jadi suatu kata. Cara ini udah terbukti keefektifannya. Kita bisa kumpulin mnemonic device kita di suatu sticky notes. Misalnya nih, pemerintahan itu DALUPER, kependekan dari pemerintahan dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Kalau udah mulai ngantuk, jangan lanjut belajar ya, karena nggak bakal masuk ke dalam otak. Mending pasang alarm 35 menit, terus tidur deh. Biar pas kita bangun, proses belajar malah lebih efektif, karena otak kita udah di-refresh. Jangan lupa untuk banyak minum ya. Study flow bisa dibilang juga mood belajar. Ini salah satu faktor penting dari keefektifan belajar. Kalau bimbang mau lanjut belajar apa enggak, pakai 10 minutes rule. Caranya, paksain belajar dulu selama 10 menit. Kalau setelah itu ternyata ngerasa nanggung dan udah dapet mood belajarnya, ya lanjut belajar aja. Tapi kalau masih nggak mood, istirahat dulu untuk makan. Karena ini SKS, kita nggak bisa nyia-nyiain waktu sama sekali. Kalau aku, sambil makan, aku sambil nonton video pembelajaran.
karena ini melibatkan teknik audio dan visual yang buat materi lebih cepat dicerna sama otak. Kita bisa tonton video pembelajaran yang sesuai sama pelajaran besok di YouTube atau di aplikasi-aplikasi khusus belajar online. Ini buat proses belajar kita jauh lebih menarik dan jadinya ada orang yang ngejelasin sesuatu yang mungkin tadinya kita belum ngerti. Apa yang guru terangin atau suruh kita untuk catat, biasanya bakal keluar di ulangannya. Jadi, catatan kita sendiri wajib banget dong dipahamin dan dihafal. Buat apa kita nyatet kalau nggak ngebantu kita pas kita ulangan kan? Tapi, kalau kita udah mulai stuck kesusahan ngafal di suatu poin, jangan malah diulang-ulang karena bakal buat otak kita mumet dan stres. Cara pakai teknik interleaving memorization ini, kita baca setiap poin-poin maksimal itu 10 kali. Bolak-balik dari halaman ini ke halaman itu, jadi nggak perlu berurutan. Dan jangan terlalu lama stuck di suatu tempat, karena bisa buat kita bosen dan akhirnya ngantuk. Jangan lupa juga untuk ulangin lagi mnemonic device kita ya. Hal-hal yang kita belum terlalu hafal di catatan, kita bisa baca sambil rekam di HP. Sebelum tidur nanti, kita dengerin dulu rekamannya, karena info yang kita dapat pas sebelum kita tidur bakal diproses secara nggak sadar dalam tidur kita. Jadi besok paginya informasi itu masih nyangkut. Besoknya di perjalanan ke sekolah, kita juga bisa dengerin ulang rekamannya, biar semua yang kita pelajarin kemarin masih tetap fresh di otak kita. Teman belajar itu penting loh untuk saling tukar informasi. Buat apa ketemu pelajar-pelajar lain di sekolah kalau nggak untuk saling membantu? Cari sahabat atau teman belajar yang emang serius dan rajin belajarnya tapi nggak pelit. Ajak dia belajar bareng lewat telepon. Oke, mulai ya. Iya. Kalimat aktif ada apa aja dan jelasin perbedaannya. Kalimat aktif ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalau aktif transitif itu memerlukan objek, kalau intransitif itu dia nggak perlu objek tapi perlunya pelengkap. Bener nggak? Iya, benar. Gantian ya, kamu yang nanyain aku. Oke. Kalimat majemuk setara itu nama lainnya apa? Koordinat bukan sih? Koordinatif. Iya, benar. Tukeran catatan. Ini aku kirim. Yaudah, aku kirimin ya. Aku kirimin catatan aku ya. Iya. Oke. Nah, pas lagi teleponan, kita bisa pakai teknik active recall dengan cara tanya jawab sama dia. Ini ngelatih otak kita untuk nginget kembali materi-materi yang udah kita pelajarin. Kita juga bisa pakai teknik Feynman dengan cara ngejelasin ke teman kita sesuatu yang mereka belum ngerti. Jadi kayak kamu tuh jadi guru dia dan dia jadi guru kamu. Kita juga bisa tukeran catatan sama dia biar bisa saling ngebantu kalau misalnya ada informasi yang salah satu dari kita ketinggalan atau lupa catat. Istirahat 5 menit setiap belajar sejam sekali dan minimal 6 jam tidur benar-benar penting biar besok otak kita siap untuk ngerjain ulangannya. So yeah guys, that's all I have for today. Semoga tips-tips belajar yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Aku harus ingetin kalian kalau misalnya cara belajar sistem SKS ini sebenarnya kurang baik untuk kita. Karena kalau misalnya kita belajar materi itu sekali duduk langsung kita penuhin otak sekaligus dengan banyak materi, itu kemungkinan materi atau informasi itu tuh nggak bakal nyangkut di memori jangka panjang kita. Dan kemungkinan besar setelah kita ulangan kita bakal buyar, itu lupa semua itu apa yang kita udah pelajarin. Makanya biar apa yang kita pelajarin itu nggak sia-sia, nggak kebuang, kita harus bisa ulang kembali materi yang udah kita pelajarin secara pelan-pelan dan juga secara lebih mendalam. So guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk di like dan juga share ke teman-teman kalian. Subscribe ke channel aku karena caranya gampang banget, kalian tinggal ikutin aja caranya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk pencet tombol belnya biar kalian tahu setiap kali upload video baru. And guys, komen di bawah kalian mau aku untuk buat apa lagi next time. And ya guys,